Halo semuanya, kembali lagi di FPL Begini, sebuah channel yang membahas seputar fantasi football. Kali ini kita ingin membahas FPL lagi ya. Iya Seperti biasa, benar-benar. kita selang-seling. Tapi sebelum itu, gue ada informasi menarik buat kalian semua mengenai MPL Fantasi. Silakan bisa dibawakan, Ja. Oke, sebelum mulai ke video, gue bakal ngasih info nih ke kalian. Kalau gue ini lagi main game namanya MPL Fantasy. Jadi game MPL Fantasy itu adalah game strategi olahraga bola ya, yang membutuhkan skill analisa dan pengetahuan loh tentang pemain-pemain sepak bola. Sebenarnya game itu sama kayak game fantasi lainnya, cuma di sini ada yang ngebedain nih, ada perbedaan yang spesial dari game ini dengan game fantasi lainnya. Salah satunya adalah di game MPL Fantasy itu ada berbagai kompetisi di dunia gitu ya. Jadi nggak cuma satu kompetisi aja kayak game fantasi pada umumnya, tapi di game itu banyak kompetisinya, mulai dari kompetisi di Eropa ya, kompetisi Inggris, Spanyol, Itali, bahkan kompetisi Indonesia juga ada di game MPL Fantasy ini gitu ya. Lalu yang ngebedakan lagi adalah di game MPL Fantasy ini tuh hadiahnya bisa kalian terima ketika pertandingan selesai. Jadi cepet banget nih, nggak perlu nunggu lama-lama satu musim atau satu turnamen selesai, tapi satu pertandingan selesai aja kalian bisa langsung terima hadiahnya gitu ya. Nah makanya nonton bola kalian bakal jadi lebih seru kalau kalian susun tim di game MPL Fantasy ini gitu ya. Tadi gue singgung soal hadiah ya. Jadi di game MPL Fantasy itu hadiahnya namanya berlian kemenangan. Nilai satu berlian kemenangnya adalah Rp200 dan bisa kalian tukar jadi saldo GoPay atau link aja. Nah ini yang penting nih. Jadi hadiahnya itu bisa kalian cairkan langsung ke saldo GoPay atau link aja gitu ya. Nah gue ambil contoh nih ya, di minggu ini ada match pertandingan antara Chelsea melawan Manchester City di kompetisi Inggris yang hadiahnya itu puluhan ribu berlian kemenangan. Karena pertandingan ini tuh bertajuk Mega Big Trophy di MPL Fantasy ini gitu ya. Nah ngomongin soal kompetisi Inggris, jadi di game MPL Fantasy itu ada kontes spesial untuk semua pertandingan kompetisi Inggris 2021. Jadi di kontes spesialnya itu pertandingannya lengkap, banyak kontes yang biaya masuknya gratis, dan hadiahnya ini puluhan ribu berlian kemenangan yang senilai jutaan rupiah kalau dijadikan saldo GoPay atau link aja. Nah ini kontes spesial nih di game MPL Fantasy ini gitu ya. Pecinta bola kayak kalian wajib banget makanya main game ini gitu ya. Soalnya di sini kalian bisa banget nih ngasah skill kemampuan kalian dalam mengetahui tentang sepak bola gitu. Makanya buruan download. Jadi downloadnya itu di id.mpl.live/fantasy gitu ya. Nanti linknya juga bakal kita taruh di description box di bawah gitu ya. Oke, tadi gimana? Menarik ya dari yang tadi dibawa Reja. Nah, buat kalian yang masih bingung, nanti bisa DM aja kami di Instagram maupun juga di kolom komen bisa. Untuk link-link yang diperlukan kita taruh di deskripsi. Oke, kita langsung aja membahas ya mengenai khusus defenders ya. Defenders yang pertama, segmen pertama itu adalah menunjukkan defenders yang buruk sampai sejauh ini dan juga pemilihan defenders berdasarkan berbagai faktor. Oke, Ya, di game pertama ke-6 ya. Pertama di sini kita ada data ya, data yang kita kurasi dari fbref.com. Yang mana kalau misalkan kita berasumsi kalau misalnya defender terburuk itu berdasarkan SG Allowed atau SGA itu, kalau kita lihat di sini datanya kalian bisa lihat yang paling tinggi 3 teratas adalah Newcastle United, Norwich City dan juga Leeds United. Yang mana sebagai catatan ini mungkin sasaran empuk banget ya buat kalian yang pemilik aset-aset yang akan melawan mereka di following game week ke depannya. Dan kalian bisa lihat di situ 11,3 untuk Newcastle, Norwich 10,9 dan juga Leeds 10,3. Yang mana mereka bertiga ini juga sebagai tim yang kebobolan paling banyak ya. Iya benar. Ada Norwich yang paling banyak, dia ngebalap si Newcastle dalam tadi kan yang paling SG Newcastle ya. Norwich dengan berapa tuh 14 ya. Sedangkan kalau dan disusul Leeds 12 gol. Nah, tapi sebelum itu kita coba sebenarnya bukan breakdown tapi membicarakan poin-poin sedikit poin dari per tim ini. Mulai dari Newcastle. Menurut lu gimana Newcastle? Ya, Newcastle yang kita tahu ya dari game week 1 sampai 4 kalau nggak salah ya, dia mainin kiper ketiganya. Jadi karena kiper pertamanya itu Dubravka sama Darlow cedera ya. Dan baru game week 5 kemarin nih dia main Darlow ya. Dan berhasil menang ya, cuman kebobolan 1 gol kalau nggak salah ya. Iya, sama sih, seri. Oh iya, satu sama Sri ya. Dan mencatatkan 9 save gitu ya. Dibanding si Woodman ya, dari 4 match dia hanya mencatatkan 10 save. Nah, jadi kemungkinan nanti di week 6 ya, kalau nggak salah lawan siapa ya si ini deh. Lawan Everton.
Ya, lawan Everton kemungkinan udah diperkuat kiper utamanya Darlow masih si Darlow. Ya, jadi kayak memperkecil kemungkinan si Newcastle yang gue pakai sekarang sebagai lumbung gol lagi ya. Jadi dengan adanya Darlow mungkin menambal permasalahan si Newcastle yang memang sejauh ini Newcastle juga faktor kebobolan banyak karena dia juga main menyerang sih. Jadi dengan menyerang tapi komposisi backnya belum dibenahi, kurasa masih ada chance dia bisa kebobolan lagi, tapi rada sedikit kurang karena Darlow udah mulai main. Oke, sekarang lanjut ke tim kedua yang menurut gua ini paling cancer ya, paling kronis, yaitu adalah Norwich City. Berbeda sama Newcastle masih ada penyerangannya. Nih Norwich sudah kayak sejauh ini best player yang paling gue perhatiin itu ya kalau nggak Gilmore ya, sama Aaron back yang kanan itu. Tapi kalau kita lihat ketimpangan back kiri sama kanan itu jelas banget ya, karena di sini ada catatan cukup gila untuk pemain-pemain sayap kanan ya. Ini bukan paham politik ya, itu sayap kanan. Dari game week 1 sampai game week 5 mulai dari Salah itu yang langsung cuan banyak ya, 1 gol 2 assist dan 3 big chance create. Kalian bisa lihat nanti di gambar itu berapa point returns dan juga berapa points yang didapatkan. Berapa attacking returns. Dan juga ada Gabriel Jesus yang udah mulai dieksploitasi sebagai sayap kanan juga, yang mana posisinya dia di semacam kayak di swap sama Ferran ya. Terus benar-benar. Bahkan ada Albrighton yang memang sejauh ini dia dari musim lalu sebenarnya cukup jadi elemen penting dari si Leicester ya. Cuman kemarin dia berhasil nyetak gol juga dari sisi yang sama. Dan PP ini assist, yang mana assistnya itu kayak bola muntah dari hasil tiang ya, dari sebelah kiri pertahanan si Norwich juga. Dan ingat tiang. Dan dia juga sempat nyentuh dua tiang sebelum tiang yang jadi assist ini. Lalu yang paling fresh kemarin dan langsung jadi salah satu pemburuan terbanyak itu adalah Sar. Itu menurut gue salah satu yang paling gila. Makanya ketimpangan bek kiri ini yang menjadi kroposnya barisan pertahanan Norwich ya. Ya. Jadi buat kalian itu kan bek kirinya kan dia ya baru si William, Justin Bieber. Yeah. Oke. Justin Bieber. Jadi menurut gue memang masih target empuk banget ya Norwich. Nah, apalagi untuk kalian yang punya pemain sayap. Nah, next dia akan ada Everton ya, lo ada Townsend ya. Jadi kemungkinan gue saranin mungkin Townsend bisa starting. Oke, untuk Leeds ini singkat aja. Sebenarnya terlepas kita tahu dia permainan yang nggak mementingkan defense, tapi sebenarnya dia ini ada lagi paling kronis di Premier League, kronis secara ya itu iya karena pada cedera ya. Ini yang gue cedera. Benar. Ini yang gue taruh bahkan itu back-backnya doang ya. Yang sejauh ini nanti mungkin ada match, gue nggak lihat jadwal nanti si Carabao Cup. Ada Lorente muscle injury merah. Ada Coach juga groin injury merah. Si Strujic ini udah pasti kemarin nggak main. Yang bikin ada pemain orang cedera tuh. Ya. Jadi dia Liverpool suspend 3 match, udah dibanding cuman nggak berhasil. Akhirnya 3 match sudah pasti. Dan Ayling ini sebenarnya 75% dengan status knock kayak gitu kan. Jadi makanya buat kalian yang udah jual Antonio nih kayaknya siap-siap gigit jari ya, karena Antonio bisa aja siap menggila nih. Dengan stok backnya Leeds yang menurut gua kayaknya ya nggak sedisen mereka gitu loh. Jadi tapi sejauh ini poin positifnya adalah ke cover dengan kipernya yang sejauh ini sebagai top save untuk Premier League sebanyak 22 kali, yaitu si Melier. Itu. Jadi kalau kita lihat fixture sebenarnya Watford sama Wolves ya sebenarnya enak banget nih. Dia tuh Watford ada 4 game week ke depan, dia ketemu 2 dari tim ini. Yaitu pertama Newcastle nanti di home dan juga selanjutnya Leeds away. Begitu juga Wolves yang kita tahu ini adalah salah satu tim trap. Ketemu Newcastle di game week setelah besok kan lawan Southampton, Newcastle dan juga Leeds di game week berapa nih, 6, 7, 8, 9 di sebelahnya. Oke, sekarang itu adalah back yang sekiranya kita target ya
kalau secara statistik. Tapi perlu diketahui sepak bola tuh dinamis, mungkin aja nanti seperti Wolves yang kita gadang-gadangkan secara underlying statistiknya bagus, tapi ternyata malah zonk. Seenggaknya sampai kemarin ya, kita nggak tahu nanti. Oke, pertama pemilihan back ini berdasarkan Baker FPL 343 ya, salah satu treat yang menurutku bagus. Maka di sini kita breakdown pemilihan back berdasarkan 3 faktor. Yang pertama clean sheet. Ya, jadi sekiranya dari tim mana aja yang memiliki probabilitas clean sheet yang tinggi. Tentu 3 tim elit ya yang cukup diunggulkan. Yaitu adalah Chelsea, City, sama Liverpool ya. Ya, benar-benar. Karena dia sejauh ini yang paling banyak clean sheet dan juga kebobolan baru sekali. Ditambah memang kalau secara kita tonton, pemain ini sangat dominan setiap pertandingannya dan juga sangat kokoh dalam bertahan. Lalu kalau untuk alternatif lain yang agak pilihan murah itu adalah Brentford dan juga Brighton. Nah, kedua tim ini sebenarnya jauh lebih bagus, tentu nggak lebih bagus dari ketiga tadi, tapi ada catatan yang lumayan bagus, yaitu dia salah satu yang big chance conceded terendah, yaitu hanya 1,5 big chance per game aja. Nah, jadi di sini Brentford kita tahu tim promosi, tapi cukup bikin kita surprise ya dengan performanya yang menjelma. Sheffield United itu udah banyak clean sheet juga sih itu. Iya benar. Brentford. Dan juga Sanchez ya, ada kiper populernya yaitu di Brentford ada kiper populer itu Sanchez. Makanya di sini sebenarnya ada 5 tim dari segi clean sheet yang bisa diunggulkan. Tapi kita bahas khusus satu mengenai Arsenal ya. Apakah Arsenal bisa menjadi budget enablers perfect untuk kalian, yang mana untuk kebutuhan sebenarnya bukan untuk main defender kalian, tapi bisa untuk switch, yaitu adalah untuk rotasi. Kita lihat di sini siapa Col? Si Arsenal ya? Iya, Arsenal. Ada Ben White ya dengan harga 44. Dan sebenarnya gue ragu sih sama kiper barunya nih si Ramsdale nih. Soalnya si dengar-dengar tuh si Arteta kasih statement kalau ini Leno pas lawan Spurs. Cuman kalau sebagai fans Gunners gimana tuh, Dek? Apa menurut kalau gue sih bisa jadi sih, karena Leno kayak terlalu bagus untuk jadi cadangan, tapi dia kayak ngambang gitu loh. Kalau misalkan jadi starter, problematikanya juga lumayan tinggi gitu kan. Dia suka blunder, tapi refleksnya itu nggak ada yang tandingin menurut gue kadang. Nah, cuman kalau kita lihat di 3 game week awal ya, dia itu kan langsung kayak kebanyakan masukan XG atau SGA, yang mana menempatkan mereka di peringkat 19. Tapi kalau ditarik 2 game week terakhir aja, mereka itu di peringkat 4, karena lawannya ya gampang-gampang ya, Norwich sama Burnley. Yaitu cuman 1,45 kemasukan SG aja. Ya, dan di game week awal emang lawannya berat-berat juga kan, ada Chelsea, City, sama Brentford. Benar. Oke, dan sekedar ada catatan menarik, yaitu di musim 2020-2021 Arsenal ketika melawan tim di luar top 6 ya. Top 6 itu artinya yang kemarin di klasemen akhir tuh peringkat 6 teratas, bukan Big 6 ya. Big 6 termasuk dia sendiri. Nah, kalau top 6 itu Arsenal ada di peringkat 4 ya, yang mana dia cuman kebobolan 24 dari 26 games. Berarti sisanya berapa tuh? 12 ya. 12 kan lawan 6 tim itu yang berarti home away gitu loh. Nah, Arsenal itu di peringkat 4 untuk melawan tim di luar top 6 dengan catatan yang secara defense cukup bagus. Selain Chelsea, Manchester City dan juga Brighton. Nah, maka di sini ada 2 nama yang menarik ya, Brighton dan Arsenal. Makanya di situ gue bilang, apakah Arsenal menjadi budget enabler musim ini yang salah satu yang perfect gitu ya. Kayak dunia udah kebalik gitu, Arsenal jadi tim dengan budget ya, tim-tim. Ya, yang apalagi biasa premium. Ya, fixture lagi mudah-mudah nih Arsenal. Dan gue kemarin pakai wildcard beli Tomiyasu. Untungnya clean sheet. Berani juga. Iya, Tomiyasu udah clean sheet juga, kadang gak main full ya, kadang justru itu yang bikin aman. Kemarin full. Oh, kemarin full ya? Kemarin full. Oh. Iya. Oke, jadi itu ya sekilas mengenai Arsenal. Terus kita langsung balik lagi ke faktor kedua, yaitu
attack ya, segi attacking. Iya benar. Bisa ya, di sini ada 8 defender ya yang sejauh ini memiliki menit per XGI terbaik gitu. Di situ ada TAA ya. Dengan 106 menit per XGI gitu. Terus ada Rhys James, Cancelo, Laporte, Saiz, Matip, Alonso dan Cucurella. Nah, ini gue pengen beli Cucurella sini, mantap banget nih. Benar, apalagi dia kan salah satu. Saya fullback kiri pakai formasi 352 kan si Brighton ya. Iya, dia gantiin March. 343. Iya, gantiin March. Dan soalnya gue sering nonton juga di La Liga, bagus mainnya si Cucurella ini. Dia memang reputasi cukup tinggi sih, cukup Brighton. Makanya di sini kalau kita lihat dari XGI per minutes-nya ini paling tinggi ya. Dan menurut FPL Baker kalau misalkan kayak gini mereka bisa ekspektasi mendapatkan 10 attacking return dalam satu musim gitu kan. Berarti bisa 5 assist, 5 gol. Itu tinggi banget ya untuk back, apalagi kan back kan keistimewaannya clean sheet dan bonus magnet. Nah, makanya yang di sini kita langsung bahas mengenai bonus. Nah, jadi pemain faktor ketiga ini adalah pemain yang bisa menarik bonus magnet. Jadi kita mengesampingkan attacking return atau nilai-nilai yang udah jelas seperti clean sheet, terus assist, goals, itu ada namanya baseline BPS. Nah, baseline BPS itu adalah BPS tanpa poin, clean sheet, terus assist dan juga goals. Nah, kalau di sini berdasarkan FF Scout yang dirangkum oleh FPL Baker ini, dari 5 klub yang tadi kita bahas tuh kita urutkan ya, maksudnya diurutkan yaitu BPS tertinggi siapa aja. Dari Liverpool ada TAA, Van Dijk, Alisson, ini termasuk kiper berarti ya, Robertson dan Tsimikas. Oke, Tsimikas kita tahu mungkin nggak ada jadwal menit bermain lagi, jadi bisa di-ignore. Lalu kalian bisa lihat City, pemain ada Zinchenko, Cancelo, Diaz, Walker, dan Laporte. Ini balik lagi per game ya, jadi makanya Zinchenko ada. Dan itu lagi Zinchenko rotasinya high risk banget. Dan ada Chelsea untuk Silva, Mendy, Azpilicueta, Christensen, dan Chalobah. Nah, yang menarik di sini kenapa nggak ada James sama Alonso dan juga Rudiger. Kalau menurut gua si James dan Alonso memang musim ini dia kalau misalkan dapat bonus poin itu ketolong dengan attacking return-nya, yaitu assist gitu kan. Gol ya. Apalagi si James ada kartu merah ya, jadi bisa mempengaruhi. Terus juga secara CBI itu pasti lebih tinggi di pemain-pemain yang seperti defender yang sentral gitu loh. Lalu kenapa si Rudiger? Nah, Rudiger ini salah satu kenapa gue rada ignore dia meskipun dia pilihan paling aman. Dia 91% semenjak zaman Tuchel selalu turunin. Berarti ada orang yang bikin persentase back mana yang diturunin Tuchel dan paling tinggi itu sebenarnya Rudiger gitu ya. Cuman untuk bonus poin kemungkinan dia bakal kalah sama yang lain ya, karena yang lain lebih berkontribusi. Gitu. Lalu kalau kita bicara Brentford dan Brighton juga menarik Raya yang paling pertama ya. Jadi bisa dibilang Raya ini ngangkat banget gitu. Dengan save-nya dan juga ditambah kompakan dari back-backnya. Lalu tadi yang lo bilang ada Cucurella langsung mencuri perhatian sebenarnya nih. Gue rasa gue nanti, karena kalau secara 3 faktor Cucurella ini mencuat ya. Dari clean sheet timnya oke. Dia cuman kebobolan big chance 1,5 per game aja. Terus dari attacking tadi juga salah satu dari 8 besar itu. Dan dari bonus magnet yang paling tinggi per gamenya di Brighton tuh. Jadi kurang lengkap apa lagi ya Cucurella ini. Itu sih. Yang paling kelemahnya takutnya dirotasi deh. Tapi nggak tahu juga ya. Kayaknya kecil sih kemungkinan karena paling siapa sih? Iya sih. Solimar juga lumayan oke banget itu dia. Cuman entah kenapa gitu kayak kalau pertandingan besar dia kayak bagus banget gitu. Dia juga mengambil set piece. Nah, Cucurella
Jujur gue belum nonton di semenjak dia masuk ke Brighton ya, makanya nanti gue coba cek lagi. Tapi kayaknya gue bakal gunain wildcard kemungkinan di game week 8 nih. Setelah, kalau nggak salah itu setelah international break yang kedua ya, antara 7 atau 8, dan ditambah ada fixture swing untuk Chelsea yang gue bakal ngeborong Lukaku dan kawan-kawan. Jadi itu ya. Bahas singkat aja mengenai tim, strategi lo gimana Cok ke depan? Iya, kemarin kan gue udah pakai wildcard ya, dan sekarang nih gue kemarin pakai wildcard, kan gue ada gap jazz ya. Nah, itu sengaja sih buat 1 week doang sebenarnya lawan Soton tuh, cuman malah gak ngapa-ngapain gitu kan. Ya emang udah rencana gue di week ini gue ganti gap jazz gitu, dan gue gantinya sama Antonio. Waduh, lah lo yang dulu tendang lo masukin lagi. Iya bener, gue ini banget sih ini keracunin sama ini dek, dengan Leeds yang apa badai cedera gitu kan. Iya. Dan fixture juga bagus juga sih West Ham kayaknya deh di beberapa week ke depan. Iya, kan emang striker utamanya Antonio kan. Iya. Karena kemarin si Vlasic kayaknya kurang ya. Kurang ini kalau lawan MU juga kurang. Sih susah. Tunggu BTW kok ini gue lemot banget ya buka si Premier League. Oke, kalau gue sendiri kan gue ada pemain yang sejauh ini kuning ya. BTW Bamford buat kalian kalau itu sekarang juga kenok ya. Nggak tahu kenapa ya. Nanti kita tunggu update-nya. Cuman yang jelas Rapinha masih kuning. Di gua TA juga masih kuning. Jadi pemain-pemain gua tuh kayak ada beberapa yang sekiranya cedera, tapi kemungkinan besar gue berencana untuk menahan transfer gitu loh. Antara menahan transfer karena pemain-pemain tengah gue udah cukup solid. Jota mungkin kesempatan terakhir, ada Sar, terus ada Rapinha. Kalau dia cedera mungkin gue bisa cadangin aja, gue gak bakal jual mengingat fixture dia ke depan bagus. Yang gue gak permasalahin kalau backnya lagi jelek ya, karena Rapinha kan penyerang. Terus dari striker sih paling gue PR banget ini si Balogan 75 kan. Iya. Yang gue kesel banget, gue pengen masuk beda 0,1 doang gara-gara Balogan turun. Gue nyesel tuh. Jadi so far gue kayaknya nggak ada nahan, nggak ada jual pemain dulu. Oh, maksudnya ganti pemain transfer. Itu sih. Ya udah kali gitu aja ya. Kayaknya udah cukup lama nih. Nanti untuk update video kita seperti biasa di Twitter ya. Di Twitter, di Instagram. Instagram. Iya, Instagram. Oke, bagi kalian nanti kita tampilin juga kayaknya di sini. Iya. Draft sementara. Bagi kalian yang udah udah mengatur tim, semoga udah cukup ini ya, seharusnya nggak banyak godaan karena ada Carabao Cup. Gue nggak ngeliat berita-berita yang lebih gimana, tinggal nunggu press con aja. Oke, itu aja ya, kita tutup videonya nanti biar nggak terlalu panjang. Oke, bagi kalian yang suka jangan lupa klik tombol like dan juga komen untuk diskusikan. Nanti kita akan terus bikin konten-konten seperti ini, jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih yang udah menonton. Sampai berjumpa lagi. Salam olahraga.